Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komuk 7 ingin menjelaskan apa sih itu energi angin. Yuk, simak videonya baik-baik. Definisi angin. Angin merupakan energi yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas yang mengalir. Perbedaan angin ini memiliki energi kinetik. Oleh karena itu, angin dapat dikonveksi menjadi energi lainnya seperti energi listrik dengan menggunakan kincir angin atau turbin angin. Sejarah energi angin. Angin adalah sumber energi yang tersedia cukup berlimpah di alam. Pemanfaatan yang telah dimulai sejak tahun 5000 sebelum Masehi untuk menggerakkan baling-baling perahu di Sungai Nil. Tahun 200 sebelum Masehi, Cina telah memanfaatkan energi angin untuk pompa air, dan di Timur Tengah telah dimanfaatkan untuk menggiling biji-bijian. Pada abad ke-20, energi angin telah banyak dimanfaatkan untuk pengolahan makanan, pompa air, dan pembangkit listrik. Pembangkitan listrik tenaga angin atau PLTA angin merupakan pembangkit listrik yang sangat ramah lingkungan. Penerapannya bisa dalam bentuk wind farm ataupun standalone. Baik yang terhubung ke dalam grid maupun tidak, PLTA angin sangat cocok diterapkan pada lokasi terpencil maupun yang telah mempunyai grid. Keberadaannya dan kelangsungan suatu PLTA angin ditentukan oleh pemilihan lokasi atau siting yang tepat berdasarkan data angin yang akurat dan berlaku sepanjang waktu guna atau service life mesin turbin angin. Oleh sebab itu, studi potensi angin sepanjang tahun pada lokasi yang mempunyai potensi merupakan suatu yang mutlak dilakukan sebelum diputuskan untuk membangun PLT angin. Jenis-jenis angin. Yang pertama, angin tetap. Merupakan angin yang memiliki arah berhembus yang tetap sepanjang tahunnya. Angin tetap terbagi atas dua. Yang pertama, angin pasat. Merupakan angin yang bertiup dari daerah subtropik menuju ke ekuator atau khatulistiwa. Yang kedua, angin antipasat. Merupakan angin yang bertiup dari daerah ekuator menuju ke daerah subtropik. 2. Angin muson atau angin musim. Merupakan angin yang berhembus secara periodik, minimal 3 bulan, dan antara periode yang satu dengan periode lainnya mempunyai pola yang berlawanan yang berganti arah secara berlawanan pada setiap setengah tahunnya. Angin muson atau angin musim terbagi atas dua. Yang pertama, angin muson barat atau angin musim barat. Merupakan angin yang berhembus dari Asia ke Australia dan membawa curah hujan, sehingga di Indonesia terjadi musim penghujan. Bertiup pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Yang kedua, angin muson timur atau angin musim timur. Merupakan angin yang bertiup dari Australia ke Asia dan tidak membawa curah hujan, sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau. Angin ini bertiup pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. 3. Angin darat. Merupakan angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Angin ini biasanya bertiup pada malam hari, yakni pukul 20 hingga pukul 6 pagi. Seringkali dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan tradisional untuk berangkat melaut. 4. Angin laut. Merupakan angin yang bertiup dari laut menuju ke daratan. Angin ini umumnya bertiup pada siang hari, yakni mulai pukul 9 hingga pukul 16 sore. Biasa dimanfaatkan nelayan tradisional untuk menuju pulang sehabis melaut. 5. Angin lembah. Merupakan angin yang bertiup dari lembah menuju ke puncak gunung. Angin ini biasanya terjadi pada siang hari. 6. Angin gunung. Merupakan kebalikan dari angin lembah, yakni merupakan angin yang bertiup dari puncak gunung menuju lembah, dan biasanya terjadi pada malam hari. 7.
angin fon atau angin jatuh merupakan angin yang terjadi sesuai dengan jenis-jenis hujan, seperti hujan orografis. Angin ini bertiup di suatu wilayah tertentu dengan temperatur dan kelengasan yang berbeda pula. Pemanfaatan energi angin. 1. Menggerakkan kapal layar. Masih banyak nelayan tradisional yang memanfaatkan energi angin untuk berlayar. Selain tidak berisik, pemanfaatan energi angin juga lebih hemat biaya, bahkan bisa mencegah dari pencemaran udara. 2. Membantu pesawat terbang. Walaupun menggunakan peralatan dan mesin yang canggih, namun pesawat terbang tetap memanfaatkan energi angin untuk terbang dan bergerak. Energi angin dapat membantu pesawat terbang untuk mempertahankan posisinya di udara. 3. Membantu dalam irigasi. Di beberapa negara, seperti Belanda, penggunaan kincir angin masih dimanfaatkan, di mana kincir angin akan memanfaatkan energi angin untuk mendistribusikan air menuju saluran-saluran irigasi. Selain lebih hemat biaya, cara ini pun lebih efektif dilakukan pada bidang pertanian. 4. Olahraga angin. Ada banyak olahraga ekstrim dan seru yang memanfaatkan energi angin, seperti terjun payung, gantole, paragliding, hingga para layang. Membutuhkan energi angin untuk mengatur arah ketika melakukan olahraga tersebut. 5. Membantu tanaman berkembang biak. Tahukah Anda bila tumbuhan membutuhkan energi angin untuk berkembang biak? Di mana energi angin akan membantu tanaman dalam proses penyebaran benih mereka. Dengan bantuan energi angin, tanaman akan melepaskan benih dan spora mereka untuk tumbuh dan berkembang biak. 6. Menentukan arah. Bagi para pelaut atau pengelola di zaman dahulu, angin digunakan untuk membantu penentukan arah, di mana arah utara, timur, barat, dan selatan ditentukan dari arah mata angin. Dengan mengikuti arah angin, akan memudahkan mereka untuk pergi ke tempat yang dituju. Pemanfaatan angin sebagai energi alternatif. Pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi alternatif adalah dengan mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan kincir angin pada pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB. Kerugian energi angin. Ada beberapa keterbatasan dan kerugian dalam penggunaan energi angin. Pertama, kecepatan angin energi yang dihasilkan tidak stabil. Kedua, pemanfaatan energi angin sangat dibatasi oleh lokasi geografis. Ketiga, efisiensi konversi energi angin rendah. Keempat, energi angin adalah jenis baru energi dan peralatan yang tidak sesuai sangat dewasa. Kelima, sangat cocok untuk angin pembangkit listrik di tempat di mana medan relatif lebar, di mana lebih sedikit hambatan atau di mana dataran lebih tinggi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.